Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya sedang berada di kawasan pesona alam Resort and Spa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kita akan coba lihat beberapa tempat yang mungkin menarik di kawasan ini. Ini ada sebuah hotel bintang 4. Ya, lokasinya ini berada ke arah Taman Safari di Cisarua. Kita akan menyusuri dan sekaligus mereview apa saja yang menarik di kawasan ini. Dan kebetulan matahari sudah keluar pagi hari ini, dan saya sendiri pagi ini sambil berolahraga ya. Kita lihat. Kita akan melihat beberapa lokasi di kawasan ini. Nah, teman-teman, bagi mereka yang hidup di tengah kota, kemudian tidak ada pepohonan, tidak banyak udara segar, ketika menuju ke kawasan ini itu rasanya memang beda. Karena konon puncak itu ini semacam ya surga lah, surga dunia bagi kalangan tertentu yang memang butuh hiburan atau sekedar untuk refreshing. Kita cobakan lihat ke lokasi lain di sana. Saya masih melakukan jogging pagi ya. Lumayan sudah berkeringat, meskipun agak sedikit dingin juga ya. Oh ya teman-teman, mungkin kalian lihat ya bahwa hari ini banyak yang menggunakan pakaian biru. Ini termasuk saya ya, teman-teman dari UIN Jakarta. Siap. Lihat teman-teman dari UIN Jakarta yang hari ini kebetulan sedang mengadakan sedang mengadakan rapat kerja pimpinan UIN Sarjito Jakarta tahun 2002. Kebetulan lokasinya di Alam Pesona Resort and Spa. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di bagian dalam kawasan pesona alam. Di sini ada spot selfie atau tempat untuk berfoto diri ya. Masya Allah teman-teman, kebetulan matahari pagi ini cukup mentereng ya. Nah, ini spot selfie untuk mereka yang demen atau suka berfoto. Nah, ini dia ada dua cewek
Tapi sayang tidak mengenakan warna biru, jadi beda dari yang ada. Nah, ya teman-teman, kita akan lanjutkan ya ke tempat lain. Kita akan ke bawah. Ya, udaranya cukup sejuk pagi hari ini, dan ya, terlihat banyak teman-teman yang mengenakan kaos biru untuk berjalan-jalan. Ini zona alam Meresoten. Ayo Deng. Ayo, ayo. Muter ke mana? Jalan yuk. Udah sampai Taman Safari? Hah? Kamu udah sampai Taman Safari? Jauh amat ini. Hah? Jauh amat. Ya, Itu lumayan punya, dia keluar. keluar dulu, ke kanan. Oh, Udah nyampe sekilo dari gerbang. ini dia teman-teman. Dia ini sering lari pagi ya. Rajin larinya. Melihat. Terus. Balik lagi. Oh, lihat. Saya sudah ngos-ngosan. Oke teman-teman, saya masih berada di trek ya, trek menuju ke kawasan pesona alam. Nah, ini oleh teman saya, namanya Dr. Iding Rosidin, MSI. Nah, dia ini sebagai kepala program studi ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah teman-teman, dia juga ya sebetulnya YouTuber ya. Nah kita hari ini kita collab ya, Iya. untuk buat konten. Dan menariknya nih, Iding Rosidin ini juga sering lari pagi ya? Ya, Sering lari pagi ya? ada komunitas di komplek terus lari pagi. Seminggu bisa 5 kali atau paling enggak 3 hari. Seminggu 3 kali Minimal. minimal ya? Paling biasanya 4 atau 5 hari. Oh, Kecuali Senin Kamis libur. itu apa namanya, dari pagi jam berapa sampai jam berapa ya kalau lari? Kalau sekarang kan subuhnya hampir jam 5 ya paling setengah 6. Malam ya? Dan katanya, ya teman-teman katanya dia juga sering, ya kalau kampus tuh suka lari pagi ya, betul ya? Ya, saya tapi nggak itu nggak sering, sekali-kali dari rumah pagi-pagi jam 6 lari bawa peralatan mandinya. Kampus mandi kerja biasa, sore balik lari lagi. Oh gitu, ini luar biasa ini ya. Lumayan 10 kilo bolak-balik. Jadi dari rumah ke kampus pakai kendaraan? Pakai kendaraan. Oh, saya pikir enggak, kalau yang lari enggak. Oh, lari. Bawa kendaraan. Lari dari rumah. Benar-benar lari sampai kantor mandi, sarapan, kerja sampai sore. Pulang ganti kostum lagi. Oh gitu ya. Lari lagi, gendong tas larinya. Oh, alhamdulillah. Jadi tidak bawa kendaraan ya. Iya. Kendaraan ini cukup sehat ya teman-teman. Kalau misalnya dibiasakan lari seperti itu. Pokoknya apalagi zaman sekarang pandemi ya, olahraga itu penting. Tapi jangan lupa nih subscribe channelnya apa namanya? Nanang Esa. Nanang Esa nih. Ya siap. Harus. Pak Edi ngomong-ngomong, Ya. kan suka tampil ya sebagai Ya. pengamat politik nih. Iya. Kita coba seperti apa sih tanggapan Pak Edi ini terkait dengan situasi politik kekinian Iya. atau terkini. Ya, Nggak usah jauh-jauh dunia dulu lah, di Indonesia sendiri apalagi sekarang kan menjelang pilpres kan, Iya.
dan seterusnya. Gimana Ya, ini kan pengamatan Pak Iding? yang lagi rame ini persoalan konteks pemilu ya 2024. Ada sejumlah pihak yang mengusulkan penundaan. Ya, itu yang lagi trending ya sekarang ya. Meskipun isu itu tidak datang dari Presiden, dari Jokowi, tapi disuarakan oleh partai-partai koalisi. Partai koalisi, pendukung pemerintah. Publik, kan? Iya. Ini apa benar-benar dari partai, atau bisa jadi ada orang lain di belakang. Orang istana, gitu kan? Nah, titipan lah ya. Bisa jadi, supaya semua ketua umum partai ngomong begini gitu ya. Betul, bisa jadi ada kemungkinan ya. Namanya politik kan, apalagi kayak gini udah bola liar. Makanya menurut saya solusi terbaiknya ya di stop. Oh gitu. Presiden bikin pernyataan tidak ada penundaan pemilu. Nah ini kan terkait dengan regulasi ya gitu kan. Iya. Bahwa presiden harus habis masa jabatannya selama 5 tahun. Iya. Dan setelah itu selesai kan karena sudah 2 periode Pak Jokowi ya. Iya. Nah tapi ini ada upaya untuk mendorong jabatan presiden diperpanjang. Ini bagaimana? Nah, ini kontraproduktif terhadap demokrasi kan. Dulu usulan 2 periode itu kan hasil amandemen. Waktu Indonesia masuk reformasi. Jadi kalau kemudian ditambah lagi itu sama dengan langkah mundur kan. Jadi harus mengamandemen lagi. Iya, dan mengamandemennya hanya untuk kekuasaan gitu kan. Dan itu saya kurang. Jadi kelihatan ya. Iya. Kepentingan sesaatnya. Makanya saya Jokowi kalau mau husnul khotimah kalau bahasa agamanya ya. Tapi kalau misalnya bikin pernyataan untuk menyetop gitu. Wacana gitu ya. Tapi ya alih-alih mau menyetop mungkin justru diri sendiri jangan-jangan gitu kan ya. Kalau politik itu kan iya. gitu, nggak bisa apa yang seharusnya. Betul. Yang terjadi kan apa yang ada, yang mungkin. Politik apa possibility ya. Ya. Jadi ini sebetulnya ini kan wacana apa namanya yang tidak etis ya. Atau mungkin bagaimana Pak Iding ini? Seharusnya kan seorang kepala negara, pemerintah itu sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pembuat kebijakan, katakan begitu ya, dia kan harusnya taat pada aturan. Gini juga ya, dalam sistem presidensial itu, presiden juga sulit juga untuk bergerak. Kenapa? Karena yang menentukan sebenarnya bukan presiden, tapi kan DPR. Presiden itu eksekutif, ya menjalankan. Jadi sebetulnya saya kira justru orang-orang atau partai-partai di sekeliling eksekutif yang harus ini tidak menjerumuskan. Betul. Jadi sama saja gitu kan mencoreng muka sendiri gitu ya. Ya yang bagus sih dua-duanya. Kan harusnya beri contoh lah. Misalnya partai koalisi bikin pernyataan, presiden bikin pernyataan. Ya tadi sampai sama teman-teman. Oh iya. Ayo jalan lagi. Dari situ. Ini menarik ya teman-teman ya, karena ya kenapa saya bicara soal itu ya, karena kebetulan ya beliau ini seorang ya, pengamat politik ya, selain menjadi seorang kaprodi ilmu politik. Jadi saya kira mungkin teman-teman juga pengen tahu ya amatan ya dari seorang pengamat di sisi lain ya, terutama dari akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu kan. Nah, seandainya kemudian itu betul terjadi ya, atau saya ingin tanya dulu, sebetulnya apakah logis perpanjangan itu karena alasan pandemi, ya kan, alasan ekonomi? Saya kira enggak ya. Kalau alasan pandemi, sekarang kan trennya pandemi udah mulai menurun. Ya. Katakanlah masih ada Omikron kan, ya meskipun kita harus hati-hati, tapi kan Omikron itu rata-rata yang kena itu gejala ringan kan. Dan umumnya kan kita udah vaksin. Kalau pandemi saya kira Korsel aja dulu mengadain pemilu di tengah pandemi. Di tengah pandemi ya. Iya. Bahkan kalau misalnya pengalaman dari pilkada, ya kan sebenarnya itu kan. Iya, waktu pilkada kan justru biasa tidak masalah. Tidak masalah. Nanti kenapa seakan-akan itu jadikan sebagai katakanlah tumbal ya untuk menjustifikasi bahwa karena ekonomi masyarakat, atau saya dengar cerita juga Pak Iding ya, Anda juga ini misalnya di kalangan petani sawit ya, meminta karena pengusaha lah, sebagian pengusaha nggak semuanya ya, pemilu itu ditunda. Ini gimana? Ya menurut saya
kalaupun ada kayak gitu ya nggak boleh dikabulkan. Ya kan nanti itu akan memicu pengusaha-pengusaha yang lain. Menurut saya kalaupun alasan ekonomi ya untuk katakanlah pemulihan ekonomi pemilu ditunda juga tidak ada jaminan. Tidak jaminan bahwa pemilu ini kemudian atau ekonomi makin meningkat gitu. Enggak bang. Ya jadi dari berbagai segi menurut saya tidak ada alasan yang kuat akal, ya. yang kuat untuk penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Mungkin penundaan ya. Perpanjangan sekitar 1 tahun atau 2 tahun ya. Tapi istilah penundaan perpanjangan apakah tidak sama? Jadi sebetulnya diksi itu kan tidak. Kan sama. awalnya isunya kan 3 periode. Nah, artinya menambah 1 periode. Nah itu kan udah jelas bertentangan dengan konstitusi kalau penambahan 3 periode kan. Nah, lalu muncul wacana penundaan pemilu setahun 2 tahun. Nah kalau penundaan pemilu itu kan hanya menggeser jadi yang terjadi 5 tahun jadi 6 atau 7 tahun kan gitu. Nah, kalau itu ya secara yang disepakati. Ya, secara aturan main bisa disepakati karena bukan undang-undang dasar kan. Ya, kalau periode presiden kan jabatan tuh di undang-undang dasar. Penundaan itu jadi itu hanya konvensi aja. Undang-undang pemilu. Ya konvensional aja gitu kan ya. Jadi kalau partai-partai yang berkuasa bikin perubahan ya akan terjadi. Itu yang memungkinkan. Ya tapi kalau patokannya etika politik gitu ya seharusnya janganlah. Menurut saya sebaiknya Pak Jokowi itu dalam konteks ini meninggalkan warisan yang baik. Betul ya, karena artinya dia harus menjadi seorang warga negara ya yang memang patut diteladani lah gitu kan ya. Dia harus taat pada aturan gitu kan. Jangan hanya gara-gara alasan ekonomi, alasan pandemi, pemilu ditunda. Yang itu kosnya kan nggak murah ya. Harus menjadikan negarawan-negarawan dunia sebagai contoh lah. Nelson Mandela itu 1 periode, dia masih ada peluang untuk 2 periode. Semua orang menyetujui dia. Dia menolak kan? Jadi, bahkan yang masih bisa secara konstitusi 2 periode saja, dia menolak. Memang jarang mungkin ya, hampir tidak ada ya penguasa yang seperti itu. Jadi memang paling tidak gitu yang udah 2 periode udahlah gitu. Dan artinya kan terlihat ambisinya. Pada akhirnya begitu pemilihan orang. Dan bisa terjadi chaos. Ya, makanya solusinya saya kira kayak tadi itu presiden ya konsisten partai-partai koalisi untuk tidak lagi. Tapi kan bagaimanapun yang berkuasa itu kan tetap rakyat. Kedaulatan rakyat harus dihargai dong. Misalnya, apakah kalau misalnya rakyat tidak setuju bagaimana gitu kan? Masalahnya kesepakatan politik itu kan minus keterlibatan rakyat itu persoalannya. Iya. Sedang ngobrol. Kira-kira kayak gitu. Udah sarapan belum? Mantap. Udah sarapan belum? Sarapan. Belum sarapan. Ayo sarapan. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulkan harusnya menurut saya presiden itu mengumpulkan partai-partai koalisi untuk segera menyetop wacana penundaan pemilu. Kemudian presiden sendiri memberikan semacam pernyataan ke publik bahwa tidak ada penundaan pemilu. Jadi pemilu tetap sesuai dengan waktu yang telah dibuat oleh KPU. Itu tanggal 14 Februari 2024. Ya, saya kira itu saja. Kalau itu sudah dikeluarkan pernyataan seperti itu, saya kira publik makin respect. Nah ini ada yang juga tidak logis, ya. Kalau misalnya karena tadi alasannya pandemi, sama pandemi lah gitu kan ya. Nah kita kan berarti artinya ingin memperpanjang pandemi dong. Kita kan berharap tahun ini 2020 ini kan selesai pandemi kan. Itu kan harus pemerintah bertekad gitu kan. Betul. Jadi pandemi ya jangan dikaitkan dengan pemilu atau politik secara umum. Itu persoalan kesehatan dan itu menjadi tanggung jawab ya pemerintah dan kita semua juga ikut menjaga gitu kalau memang betul-betul
sesuai dengan apa namanya aturan main yang telah ada gitu. Jadi ini memang ya nah juga politik ya. Kita mah kan istilahnya rakyat biasa mah ya ikut aja gitu kan. Oke teman-teman, itu saja itu dia obrolan saya dengan Iding Rosidin ya, Dr. Iding Rosidin tentang pemilu ini ya memang lagi hot ya. Iya. Saat ini lagi hot dan tentu saja ini sampai kapan ya bacaan ini berakhir dan apakah pemerintah akan konsisten gitu kan ya dengan peraturan ya. Kita tunggu saja nanti. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk juga like dan subscribe channelnya Iding Rosidin IRC 13. IRC 13 ya. Mampir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.